Cek posisi, cek suara. Sudah siap semua? Ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir di Latvir pada pagi hari ini. Apa saya nampak embun nampak lah. Ya. Perkenalkan, saya Dini dari Rumah Sehat 9 akan menjadi host di acara Latvir pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara, marilah sebaiknya kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada yang pertama, teman-teman yang kemarin baru saja meninggal. Semoga ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Pada teman-teman yang masih sakit dan banyak mendapatkan masalah, semoga sehat dan cepat usai masalahnya. Amin. Kepada yang almarhum Bapak Hari Angga, penemu Bioenergy Power, mendapatkan semua manfaat dari yang telah kita kerjakan di surga sana, dan semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita kerjakan bersama ini. Berdoa, menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya akan saya infokan siapa saja yang akan menjadi pemandu pada pagi hari ini. Urutan pertama, 5 seri pertama dengan sekaligus pemanasan adalah dibuka oleh Ibu Asneli Dewi. Yang kedua oleh Bapak Julia. Yang ketiga Ibu Yunita. Yang keempat Bapak Supardi. Kelima Ibu Nelly. Dan terakhir standing Bapak Istiar. Musik nanti akan diiringi oleh iringnya Bapak Istiarto. Co-host saya dengan Pak Amir. Oke. Sebelum kita mulai beraksi, mari kita teriakkan yel-yel kita. Salam sehat 3 kali dan BE-pers yes 3 kali. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BE-pers yes. BE-pers Yes. BE-pers yes. Itu ketawa. Hanya masih artifisial ya. Ketawa yang Oke, sebelum dimulai saya ada beberapa peraturan akan saya ulang di sini. Yang pertama, host akan mem-mute semuanya dari sini, dan kepada pemandu dipersilakan meng-unmute dan setelah selesai di-mute lagi. Ya, yang kedua, apabila ada 2 alat, mohon yang satu dimatikan supaya tidak ada gangguan. Yang ketiga, kalau nanti ada sesuatu yang bermasalah karena jaringan, saya akan menggantikannya. Yang keempat, semoga nanti mandu dengan iringan musik bisa bersama, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kelima, Oke, saya unmute sekarang.
Saya mute semuanya dan musik dipersiapkan Pak Istianto. Kemudian Bu Asmeli Dewi tolong meng-unmute. Kedengaran suara saya? Ya Pak Bu, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita mengawali pemanasan, terlebih dahulu saya akan merefresh sedikit untuk gerakan ketiga. Jadi untuk gerakan ketiga diawali dengan mempertemukan ibu jari, ya, ujung-ujung ibu jari pertemukan, ya. Kemudian kita membuat lingkaran, di pusat ketemu lagi ujung-ujung jari, dan ini masih untuk lingkaran pertama kita ini masih kaku, ya, ketemu dengan kelingking seperti ini, kelingking. Kemudian kita ini setinggi pusar dan tegang. Kemudian kita bikin lagi lingkaran di atas kepala, ketemu lagi ujung-ujung jari. Dan ini satu jengkal di atas ubun-ubun. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi satu jengkal. Ya, kurang lebih. Kemudian kita ke bawah lagi, bawah pusar, tinggi pusar, ketemu lagi ujung-ujung jari. Berikut kita bikin lagi lingkaran mengalir di depan hidung. Depan hidung maksudnya adalah titik di antara dua alis. Ya. Kemudian kita bikin lagi lingkaran, kembali ke pusar, ketemu lagi jari-jari, ujung-ujung jari. Berikut bawah dagu. Jadi di bawah dagu yang diarah itu adalah tenggorokan. Ya. Kemudian baru kita gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. Jadi pada saat kita membuang nafas agak ke atas, pada akhirnya akan ketemu lagi jempol. Jadi itu aja sedikit dari saya untuk gerakan ketiga. Kita lanjut kepada pemanasan dengan hitungan 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Yang pertama, 5 hitungan, tarik. Buang. 10 hitungan, tarik.
tangan. Tarik. Seri yang pertama, jempol ketemu. Seri pertama, satu, siap, tarik. Satu, dua. Satu, tiga, tarik.
3. Tarik. Tarik. Lima dua. Tarik. Lima tiga. Tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Kasih Bibi. Lanjut. Lima serian kedua. 1-1. Tarik. Satu dua. Tarik. Satu tiga. Tarik. Dua satu. Tarik. Dua dua. Tarik. Dua tiga. Tarik.
31. Tarik. Tiga, 2. Tarik. Tiga, tarik. Satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, tarik. Lima, 1. Tarik. Lima, 2. Tarik. Lima, 3. Tarik. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang.
mana? 3, 1, tarik. Tarik. Terima kasih. Di materi yang keempat. 1, 1. Tarik.
dua, tarik. Satu, tiga, tarik. 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 Satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tiga, tarik. Lima, satu, tarik. Dua, tarik.
Lanjut. Lanjut. Materi yang kelima. Satu, tarik. Satu, dua, tarik. Satu, tiga, tarik. Dua, satu, tarik. Dua, tarik. Dua, tiga, tarik. Tiga, satu, tarik. Tiga, dua, tarik. Tiga, tarik.
Napas 1, tarik. Napas 2, tarik. Napas 3, tarik. Lima, 1, tarik. Lima, 2, tarik. Lima, 3, tarik. Satu napas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Mulai ya. Dan ini sedikit ya untuk para aktivis tadi, sama yang akan melakukan tadi, yaitu pada saat membuang napas ya, saat membuang ya, karena tendensinya kebanyakan ini ya, tunggu kondom. Ada yang sudah posisi ya, posisi bukan kenapa biasanya nggak bisa nggak ini dulu nggak apa kalau dari depan kayak kondom ya kan nggak agak kan enggak. Kenapa? Tadi sebenarnya kuncinya kita harus banyak kuat. Saat turun, kita harus kuatkan dulu. Pelan, ya, tidak sampai ya. Pelan, posisi. Tunggu tetap saya tegak. Karena saya sudah merokok ya, saya nggak bisa 90%. Ya, 89 ya. Baik turun, ya. Paha, sempurnanya itu antara paha dan tubuh itu 90 derajat. Tapi di bahkan usia atau di mana satu lain hal,
jalan nggak bisa. Untuk posisi paha dan tubuh itu sudah derajat. Ya kan? Nah, nggak bisa. Kita mungkin rendah, tapi tidak bisa. Nah, karena yang penting sadar. Jangan sampai depan cenderung mau jatuh ya Pak. Baik, mari kita mulai. Ya. Ini tadi kisah dari saya ya. Saya akan mencoba dari depan, dari samping. Nah, kelihatan ya. Saya belum bisa sempurna, baru ya. Belajar tahan, ya. Dan tunggu. Ya. Saya sudah bisa, akan mulai. Baik, kita mulai. Satu. Baik. Satu, dua, tarik. Satu, tiga, tarik. Empat, satu, tarik.
2, tarik. Empat, 3, tarik. Lima, 1, tarik. Lima, 2, tarik. Lima, 3, tarik. Tarik. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Bagus sekali. Terima kasih para pemandu yang luar biasa yang sangat hebat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menyatakan kita akan yang kita dapatkan pada kita. Mohon Pak Istiarso dimatikan musiknya. Ya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua kepada para pemandu. Pagi ini sangat lancar sekali dan saya berterima kasih kepada semua yang mendukung di acara ini, kepada Pak Amir. Mudah-mudahan tadi sudah diklik untuk YouTube dan pelajaran dari Bu Dewi sangat bagus di awal tadi sehingga merefreshing kita untuk bisa melakukan dengan lebih baik. Dan juga refreshing Pak Istiar untuk yang standing, saya jadi belajar juga untuk mendapatkan ilmunya. Tidak boleh tonjong ke depan ya Pak, harus lurus supaya tidak jungkir. Iya betul, luar biasa sekali Bapak-bapak yang kuat-kuat. Saya mau memberi bonus, mau? Mau. Supaya kita bisa tertawa secara alami, ya, original. Saya mau cerita, tapi saya belum biasa bercerita dan saya tidak tahu apakah bisa membuat Bapak dan Ibu di sini tertawa. Ketawanya nyicil Pak Rizal. Oke dulu, ketawanya nyicil. Belum mulainya udah ketawa. Oh, Bu Dini masih di mute. Bu Dini muka belum dibuka. Mute. Tadi ngomong tadi. Ya. Ini kesenangannya bapak-bapak semua ya.
Pasti yang paling keras nih ketawanya bapak-bapak. Mendekat kita mendengar. Ada yang ngomong nih mahasiswinya kepada dosennya. Oh, masalah kelon, pasti ini masalah kelon ya. Yang itu yang nerusin. Bu Titi aja, Bu Titi aja. Ya, mau Bu Titi. Apa sudah? Apa kan ada mahasiswa. Ya. WA ke dosennya ya. Terus Pak, jadi nggak kelon malam ini katanya. Jadi terus istrinya dipikir kelon kayak kita bisa kelon, ternyata sekarang dalam kuliah online itu namanya kelon itu kuliah online. Jadi marah. Dosen itu. Saya teruskan ya, ada beberapa kampus. Banyak istilah-istilahnya ya. Ada Sandian. Ayo Bu Dini. Nah, itu lucu itu. Pak Petri, kata Pak Petri. Dapat lumpia loh. Ya, ketawa terus. Jadi ketawa sungguhan saya. Jadi semua kepengen kelonan kan pagi ini. Pagi ini pengen kelonan ya. Teruskan saja ya, udah lucu sekali dari Bu Titi. Kita sambung balikan kepada Bapak Mario ya. Batin kalau ada dapat lumpia ya, dapat lumpia Bu Dini. Amin, amin. Bagus dapat lumpia. Assalamualaikum. Salam. Bapak Mario. Pak Pardi, aku ikut ya. Monggo. Baik. Terima kasih, Bu Dini. Apa kabar? Kali tidak kita mengakhiri dengan pelajaran kelonan. Semua mesti ingat, nanti sampai di rumah sama-sama kelonan, ayo. Ya. Besok cari bed itu. Nanti host yang dibantu oleh sejumlah co-host yang luar biasa. Pak Istiarso ya sama Pak Ade. Kita perjalanan kita virtual cukup lancar dan alhamdulillah hari ini adalah hari Selasa. Ada Pak Usman sudah menunggu. Tumben nggak keliru Pak Madio. Soalnya habis kelonan. Jangan diterus-teruskan, Mohon Dr. Usman untuk bisa meneruskan seperti biasa di Selasa, Kamis, dan Minggu untuk mengisi dan hal-hal yang bersangkut paut dengan kesehatan secara umum, dan nanti mudah-mudahan kita juga membahas mengenai kesehatan kaitannya dengan PIP. Kami persilakan Dr. Usman. Ya, untuk praktisnya saya mohon izin untuk di-mute semua kembali. Lagi foto dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga kita sehat selalu. Amin. Amin. Pagi ini saya akan memberikan tips soal pikun. Pikun pada lansia. Kalau bahasa kedokterannya demensia. Demensia itu macam-macam. Bisa karena lansia, namanya demensia senilis. Senil itu umur lanjut. Demensia sipilitika, pikun karena penyakit sipilis. Demensia vaskular, pikun karena penyakit peredaran darah seperti karena habis stroke. Dan yang keempat ini agak lain, yaitu Alzheimer. Yang terkenal itu Alzheimer. Alzheimer itu pikun plus. Jadi agak lain daripada demensia.
Tapi kalau saya samakan aja deh gejalanya pikun ini. Jadi gejala yang menonjol itu mudah lupa dan susah mengingat, susah konsentrasi. Mudah lupa, susah mengingat, dan susah konsentrasi. Nah, kalau khususnya untuk demensia senilis, untuk yang kita-kita ini, yang sudah lansia-lansia, itu gejala itu makin lama makin kelihatan, terutama yang sudah di atas umur 80. Itu orang Indonesia biasanya begitu. Ibu saya juga sama tuh, umur 80 lebih baru ada pikun karena lansia. Dan kalau sudah pikun itu biasanya akan ada perubahan gaya hidup, perubahan pada gaya sosial juga. Dan pikun pada senilis itu gejalanya itu makin lama makin jelas. Kalau pertama kali mungkin lupa, opa-opa biasanya yang sering itu, Cuk, kacamata opa mana? Cucunya bilang, tuh yang dipakai itu apa? Oh iya ya, nah itu. Sandal mana? Kopiah mana? Nah itu. Makin berat, makin lama makin berat. Itu tempat juga nggak tahu. Jadi ada disosiasi tempat, disosiasi waktu. Belum sholat duhur, dia sudah sholat duhur. Loh, kok sudah sholat duhur, Mbah? Kan sudah duhur katanya. Jadi sholat duhur itu bisa 3 kali. Nah, soal makan juga sama. Saya sudah makan, jadi nggak mau makan. Ada lagi sering makan. Saya kan belum makan, jadi sekarang harus makan. Jadi makin lama itu makin berat gejalanya. Kalau sering makan jadi obesitas, kurang makan jadi malnutrisi. Dan gejala yang paling berat, dia tuh tidak kenal dengan anaknya, tidak kenal dengan dirinya. Dia tahu nama anaknya tuh si A, si B, si C. Mana si A, mana si B, mana si C, nggak tahu. Dan juga gejala menarik diri. Karena suasana hatinya tidak happy. Merasa dirinya cemas, merasa dirinya curiga, merasa dirinya takut. Jadi tidak mau bersosialisasi. Akhirnya lebih berat lagi, merasa bersih badannya, tidak mau mandi. Nah, merasa sudah berpakaian, dia tidak mau ganti baju. Nah, jadi yang terakhir ini perlu opasitter, perlu omasitter. Kalau ada babysitter berarti ada omasitter. Ada juga opasitter. Nah, jadi kelainannya tuh kelainan di otak. Otaknya tuh sudah mengecil. Saraf-sarafnya sudah ada yang putus. Lain dengan Alzheimer. Alzheimer itu dikatakan penyebabnya karena gangguan protein otak. Gangguan protein otak itu Alzheimer. Nah, sudah ada Alzheimer, terjadi komplikasi ke otak, otak cepat rusak dan sel-sel otak cepat mati. Jadi kalau Alzheimer itu gejalanya lebih progresif daripada demensia tadi. Hal-hal yang memudahkan terjadinya demensia tadi seperti biasa pecandu rokok, pecandu alkohol, orang malas berolahraga, gaya hidupnya sudah tidur juga tidak teratur. Karena itu, untuk mencegah terjadinya demensia, gaya hidup harus diperbaiki. Rokok, alkohol harus dihentikan. Dan harus bisa, ini yang penting ini bisa mengasah otak. Mengasah otak dengan banyak membaca. Membaca, atau ikro. Juga olahraga. Olahraga yang sederhana, yang hebat itu catur. Catur itu mencegah terjadinya Alzheimer.
Catur itu meningkatkan daya ingat. Catur itu meningkatkan konsentrasi. Jadi catur itu sangat bagus. Jadi membaca dengan catur dalam penelitian lansia pada umur 75 yang sering catur dan sering membaca itu biasanya tidak ada gejala demensia senilis. Jadi membaca dan catur, membaca catur. Lebih sederhana lagi kita ngisi teka-teki silang, ngisi sudoku. Sudoku tuh ada 3 grade itu. Ada yang simple, yang moderat, dan yang susah ini. Kita cari yang simple aja, yang mudah. Yang susah-susah nggak usah, sudoku itu susah itu. Kalau dulu di koran Kompas tuh ada. Koran Kompas itu, saya langganan Kompas, kalau Senin itu termasuk ringan. Senin Selasa, Rabu Kamis. Nah, Rabu Kamis itu sudah sedang. Jumat Sabtu sudah sulit. Nah, yang hari Minggu, wah itu rajanya sulit itu. Saya cuma beberapa kali hari Minggu bisa mengerjakan sudoku. Yang lain sih nggak bisa. Dan penyakit itu bisanya tadi bisa dicegah dengan olahraga tadi. Nah, mengenang kadang-kadang komplikasi juga ada. Komplikasi dari penyakit ini, penderita demensia itu kadang-kadang kalau pergi kita nggak bisa jalan pulang. Tidak biasa itu. Ada faktor atau obat sitter itu nggak boleh pergi sendirian. Komplikasinya gampang jatuh. Mengenai pengobatan itu biasanya nomor 1 fisioterapi. Terapi kognitif, terapi ingatan, terapi okupasi, teori okupasi, suruh bekerja yang ringan. Suruh bekerja yang ringan, misalnya nyemir sepatu atau nyapu. Kalau okupasi itu bekerja misalnya berkebun begitu. Nah, kalau terapi ingatan itu diingatkan anaknya ada berapa, nama anaknya siapa. Yang sederhana-sederhana, jangan terlalu complicated. Misalnya sederhana, Mbah, gula itu rasanya manis, betul atau salah? Jangan dibilang, Mbah, gula itu rasanya apa? Dia bingung, rasanya apa ya? Tapi kalau sudah kita jawab, rasanya manis, betul atau salah? Nah, yang sederhana, makin lama makin complicated pertanyaannya. Mengenai obat-obatan, biasanya obat-obat antidepresan, anti-anxiety, untuk mengurangi depresi, mengurangi kecemasan. Jarang melakukan operasi itu. Operasi kalau misalnya penyebabnya karena gangguan vaskuler tadi, seperti demensia vaskular, habis stroke itu ada perdarahan, bisa dioperasi itu. Atau kalau penyebabnya itu misalnya tumor, nah bisa dioperasi, tapi sangat jarang. Kalau untuk demensia lansia lebih sederhana, yaitu nomor 1, keluarga itu harus membantu pengobatan. Tidak bisa lepas keluarga itu. Jadi si Mbah Putri atau Mbah Kakung itu betul-betul diingatkan akan kemampuannya supaya mengingat lebih bagus lagi, konsentrasi lebih bagus lagi. Juga makanan, biasanya makanan memang berhubungan dengan kekurangan vitamin B1, B6, B12, vitamin E, dan zat besi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tips hari ini, cukup menarik. Kita sudah rata-rata lansia, walaupun ada yang tidak merasa lansia. Kita sudah lansia semua ini sebenarnya. Baik, siapa yang sudah memiliki atau merasa indikasi ringan menuju ke tadi itu? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Azwar.
Aswad, silakan Pak Aswad. Ini Pak Usman, saya takut saya sudah demensia juga ini. Kalau sholat tuh kadang-kadang suka lupa, Pak. Ini waktu sholat kadang-kadang lupa. Rakaat 3 ini apa udah apa belum tuh? Lupa juga. Itu normal, Sob Acar. Normal. Itu normal. Saya juga suka. Demensia senilis yang ringan itu. Nggak fokus berarti ya. Iya, atau waduh tadi udah belum nih ya akrab. Tapi sering kejadiannya, sering. Bahkan kadang-kadang sudah di ayat kedua, nanti jangan lupa, tapi tetap lupa juga. Suratnya juga suka lupa, Pak. Surat apa tadi ya? Semuanya pernah melakukan mengalami seperti oh itu. ya. Karena nggak fokus itu ya. Don't worry about it ya. Oh tapi takut juga sih. Begini Pak Aswar, untuk jembatan keledainya, kalau di kampung saya itu, kalau rokaat kedua selalu surat intinya itu sudah kulhu Allah. Jadi kalau loh, kulhu Allah berarti ini rakaat ketiga nih. Nah, gitu. Kalau rakaat kedua selalu kulhu Allah. 3 kul ya, Pak. 3 kul ya. 3 kul. Trikul ya. Mantap kalau trikul itu udah luar biasa. Caranya Pak biasanya kalau sholat lupa, artinya ditambah satu ini lagi, satu rakaat lagi. Sama dengan kita kalau naik haji, kalau kita mamanya keliling Ka'bah itu kalau merasa keliru, tambah aja satu lagi tawaf. Ya itu hukumnya begitu. Ya, mendingan kita ngambil yang kecil, jadinya jadi kalau lebih nggak apa-apa. Sama kalau misalnya sholat juga 4 rakaat itu bisa ditambah 1 dari 5 daripada cuma 3 nah, gitu. Kalau merasa ragu-ragu kurang, ya mendingan tambah 1 rakaat lagi. Daripada kurang. Saya tanya Dok ya, Dok. Ya. Ini Dok, apa ada memang ya kemampuan mengingat jangka pendek dan jangka panjang? Nah, apa ada secara medis ya? Karena gini ya, kebanyakan lansia itu kan lupanya tadi naruhnya di mana. Tapi suruh cerita zaman Belanda dulu saya begini. Kan ingatan ingatan. Kayak begini. Betul. Ada juga yang begitu. Betul. Jadi ada misalnya nenek saya itu sudah begitu, sudah lansia juga dia tuh masa kanak-kanak tuh inget tuh. Dulu rumahnya di sana begini. Tapi kira-kira 10 tahun yang lalu itu sudah nggak ingat. Orang anaknya sendiri nggak tahu. Jadi nenek saya itu pertama kali lupa sama cucunya. Semua cucu lupa. Belakangan sama anak-anaknya lupa. Jadi ada gradasinya. Biasanya yang lama-lama teringat. Yang bagusnya kategori yang mana kita pakai, Pak? Dok. Ya. Tadi kan ada 4 macam itu, pelupa itu. Yang baiknya itu untuk IFA kita ini yang mana yang bagusnya gitu. Gantung nasib tuh Pak Firzal. Bisa milih Mas. Kurang jelas pertanyaan, kurang jelas. Tadi kan ada untuk pelupa itu kan ada 4 macam. Ya. Jadi yang sebaiknya kita ini masuk kategori yang mana yang bagus gitu. Yang senilis saja, yang senilis. Oh, karena lansia. Jadi demensia karena umur lanjut. Karena tua aja. Tanya Dok. Saya tanya dokter. Ya silakan Ibu. Itu saya memang biasa ya Dok. Kalau orang tua itu ingat hal-hal yang 20-an tahun itu malah ingat. Tapi yang baru aja dilaksanakan malah nggak ingat. Tadi saya sudah kira bilang. Umum ya Dok ya. Ya, jadi nenek saya itu masa kecilnya tuh ingat tuh, masa kecil siapa temennya. Tapi masa-masa sekarang itu sudah nggak ingat. Jangan seperti ceritanya Bu Dini tadi Dok. Yang klon itu sudah apa belum gitu, hati-hati. Itu yang begitu, itu bapak-bapak yang suka. Itu bingung udah belum gitu. Minta tambah itu ya Pak. Nah itu. Pura-pura belum ya.
Waduh, bahaya itu. Bahaya itu. Tanya dokter. Nah, dokter tadi sampaikan kalau demensia itu salah satunya karena peredaran darah ya. 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 Kalau begitu pertanyaannya apa yang punya penyakit pengentalan darah itu akan cenderung lebih cepat demensia? Ibu yang tanya waktu minta request pengentalan darah ya? Ya. Pengentalan darah itu sebetulnya saya tadi pagi ada seorang dokter yang bicara tentang pengentalan darah. Nanti saya share aja ke Japri. Oh iya. Ke grup aja dok. Ke grup aja dok. Ya. Kita juga ingin tahu. Ya sudah, nanti ke grup virtual nanti. Ya, iya dok. Jadi semuanya tahu dok. Apalagi yang Jaimer itu dok. Kelon sudah saya share di virtual grup ya. Bisa baca kelon ya, ketawa yang alami ya, original. Ya, udah baca tuh kelon. Di grup WA Jangan diulang-ulang kelonnya, bahaya. Apa-apa Pak. Kelonin bantal guling. Transfer tidak ditulis tapi dipraktekkan. Aduh. Jangan Jaimer tuh goyang semua itu dok. Pak, jadi teka-teki silang sama line dance bagus ya Pak? Pak, bagus itu bagus. Ya, biar Jadi otaknya line dance itu bagus ya. Mahyong. Oh, ditambah baca Quran Pak Dokter Usman. Pak, baca Al-Quran juga nggak bisa. Membaca itu bukan hanya membaca bahasa saja, tapi membaca Al-Quran juga. Itu mantap ya. Persiapan akhirat, jadi nggak akan pikun, insya Allah. Ini line dance-nya dibagi-bagi ke kita line dance-nya, kapan harinya tentukan. Ya, secara virtual Bu Dini. Kita pakai Zoom aja ya. Iya, setuju. Oh kan, asik juga tuh, asik juga ya. Harinya nanti. Nanti lupa masak. Nggak apa-apa Pak, sekarang lagi Online, GoFood. Online aja banyak. Kita kembali ke laptop dulu, Soal membaca ya, permisi ya. Soal membaca itu tadi ada yang bilang membaca Al-Quran. Itu betul, membaca Al-Quran itu sebagai obat pikun. Jadi bukan hanya membaca buku-buku Latin, tetapi membaca Al-Quran itu sebagai itu. Betul sekali dok. Ibu Dini ya. Itu saya setuju tuh line dance itu. Kalau bisa mulai Pak Fadil di apa namanya dengan Pak Istiar di program misalnya malam minggu dijadwalkan jam 8 gitu secara virtual. Sebelum COVID biasanya setelah kita selesai labur biasanya line dance. Ya. Ini berhubung karena COVID jadi pakai virtual juga. Ya. Sekarang line dance-nya secara virtual gimana caranya tuh? Hanya Pak Istiar. HP-nya digoyang-goyang. Bisa, semua bisa. Bisa. Jadi gini tanya. Nanti Bu Dini saya tanya dulu mungkin secara fisik ya, secara fisik. Ada makanan yang bisa dikonsumsi untuk menghambat atau mencegah terjadinya demensia itu enggak? Kanan otak Pak. Demensia itu dianggapnya kurang vitamin B1, B6, B12, vitamin E dan zat besi. Dan apa dong? Satu lagi? Zat besi. Oh, zat besi. Vitamin B1, B12, B6, B12, vitamin E dan zat besi. Vitamin C-nya dok. Bu Dini ada semua ya itu vitamin ya Bu Dini. Kalau vitamin C itu micin, baterai, lemah. Terima kasih. Dok, kalau kompleks itu sama dengan Prodex ya dok. ada kurang jelas Bu, kurang jelas. B-kompleks, kalau B-kompleks itu sudah memenuhi B1, B6, B12 belum? Belum. Ya. Kalau B-kompleks ada B1, B6-nya ya. B12 ya? B12 juga kalau mestinya sih kalau B-kompleks yang benar gitu. Karena B itu B-kompleks jadi banyak kompleks bukan hanya B1 aja. B1, B6, B12 ya. Jadi kita belinya yang B-kompleks ya? Iya dong. Ya. Biasanya B12-nya tipis. Neurobion.
Belinya vitamin C-nya Bu Dini. Ya. Dokter mau tanya, dokter. Dokter mau tanya, saya mau tanya, dokter. Boleh nggak tanya satu lagi? Silakan, dua lagi juga boleh. Dokter, apakah emang semua orang pasti mengalami Alzheimer? Oh tidak. Nggak semua ya. Alzheimer itu diperkirakan adanya gangguan fungsi protein otak. Bukan tidak sama dengan lansia. Kalau lansia itu otomatis fisiologi otak itu akan mengecil. Alzheimer itu ada gangguan fungsi protein otak. Tapi bagaimana mekanismenya belum ada jelas. Penelitian dari Mayo Clinic juga belum jelas tentang Alzheimer itu. Tapi gejalanya karena kita memanage ya, menjelang lansia kita memanage ya. Protein, vitamin ya Pak. Kalau yang dengan gejala tremor itu gimana dok? Kan ada yang lansia pakai tremor tuh, tangannya gemetar. Kalau tremor itu bukan Alzheimer, Parkinson. Oh, Parkinson ya. Tapi sama ya. Tremor itu Parkinson ya. Parkinson ya. Iya, Parkinson disease. Pakai BIP hilang loh. Kita semua lansia ya dok ya. Nah, saya menambahkan tadi BEP itu secara pribadi saya mungkin juga menyebabkan mengurangi, mencegah ya. Peredaran darah ke otak lebih bagus, jadi bisa mencegah demensia lansia, demensia senilis dengan BEP itu. Benar dok. Betul. Jadi berarti kita tuh harus misalnya banyak baca biasa, Al-Quran, apa namanya catur, dan itu BEP. Insya Allah tidak kena demensia. Sama Parkinson ya Pak. Membaca catur dan BEP, 3 itu. Jadi alhamdulillah di sini nggak ada yang Alzheimer ya dok ya, nggak ada yang Parkinson. Nah, mudah-mudahan kalau kena ya yang ringan aja, yang ringan nih. Nonton sinetron boleh. Ikatan Cinta Pak. Boleh. Sinetron tuh banyak mubazirnya. Dokter Usman, jadi setiap lansia kemungkinan untuk pikun itu selalu ada ya dok? Selalu ada. Kalau untuk pikun ya, bukan untuk Alzheimer ya. Kalau pikun itu termasuk normal. Pikun karena lansia itu normal. Biasanya orang-orang yang suka menyendiri, orang pergaulan. Kalau kita ketemu terus, bagus ya dok. Selamat bergabung, Dokter Dini. Selamat pagi. Sambil ketawa-ketawa. Baru kena materi. Ada dokter Dini. Ada dok. Kalau bisa nanya sama Pak Usman berarti nggak pikun tuh. Iya, masih ingat ya Pak Rizal ya. Kan saya bilang ini yang di BEP rajin ini nggak pikun ya, insya Allah ya Dokter Usman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang rajin BEP tidak akan pikun. Amin. Semua itu main catur itu. Ibu Titi udah mulai pikun kayaknya. Tadi bilang sama sore, padahal pagi. Salah satu gejala pikun itu lupa hari. Jangan sampai lupa istri ya. Pensiunan lupa hari. Ya. Para pensiunan itu boleh lupa hari. Lupa ya, Pak Dia boleh lupa ya Pak. Boleh. Ya. Lupa istri itu ada cerita menarik itu dok. Nah, misalnya begini ya, ada lansia bertamu ke rumah lansia juga kan, disuguhin kan sama istri temannya itu kan. Lantas tuan rumahnya itu bilang sama dia, terima kasih manis. Nah, kemudian datang lagi pakai kue ya kan, thanks honey. Gitu. Bilang sama istrinya itu, tuan rumahnya itu sama istrinya bilang, thanks honey, terima kasih manis, thanks honey. Kemudian terakhir, lupa nama. Aduh, nama istrinya. Sudah. Terakhir kan kasih ini ya, kita makan.
Terima kasih sekali sayangku. Penasaran kan? Yang pertama itu penasaran. Darling dong. Pak Isya pulang ada darlingnya juga dong. Apa nyonya rumah itu sedang, kamu mesra betul ya? Sudah jalan siap begini, kamu masih bilang panggilnya Hane, panggilnya manis, panggilnya sayangku. Ya di sini. Jangan ngomong namanya. Sebetulnya lupa nama dia. Sebetulnya saya lupa nama dia, nama istrinya lupa. Jadi manggilnya itu pakai manis, sayangku. Pak Istiar suka dengar ceritanya Ustadz Asar Latif itu. Itu banyak itu beredar itu di sini, grup banyak itu. Ya, kalau ingat itu kan ingat demensia kan jadinya gitu memang. Kan anekdot demensia itu contoh anekdot. Baik, kebetulan ada Dokter Dini ini. Dokter Dini lagi, Dokter Usman lagi memberikan tips tentang pikun, Saya baru gabung, maaf ya Dokter Usman ya. Saya baru jalan kaki kena matahari lumayan nih. Banyak panas nih. Ya, jadi tipsnya Dokter Usman itu setiap ketemu memberikan tips-tips tertentu sebagai pengetahuan dasar lah untuk berbagai macam hal gitu ya. Nah pagi ini dia memberikan tips tentang pikun. Ya. Beberapa kategori pikun tadi itu. Ya. Dan ternyata cukup menarik bagi lansia karena semua sudah lansia walaupun sebagian tidak lansia. Lansia tapi hatinya muda. Ya. Amin. Amin. Saya di Papua itu ada 6 tahun itu ada dukun yang sangat piawai bahwa kita itu bisa awet muda gitu ya. Banyak sekali peminat datang ke dukun supaya awet muda. Begitu datang terus kemudian agak ragu-ragu karena disuruh milih, terutama bapak-bapak itu. Bapak itu ingin awet muda harus milih pusar ke atas atau pusar ke bawah. Nah, begitu ditanya sama dukunnya suruh milih bingung dia. Kalau pusar ke atasnya tetap gagah, pusar ke bawahnya tidak bisa. Dan begitu sebaliknya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa milih bahwa pikun itu memang sudah semua akan alami lah. Halo, ya. Saya sedang online. Ya. Silakan mungkin Dokter Dini ada tips tambahan dari Dokter Usman tentang pikun. Bentar ya. Ini lagi ditelepon lagi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Usman sudah memberi pencerahan tentang pikun. Itu adalah suatu proses kehidupan manusia di dunia. Dari bayi, kemudian balita, remaja, dewasa muda, dewasa tua, dan usia lanjut. Tentu karena pemakaian yang sudah lama, seperti mobil saja sudah berapa kali ganti itu. Nah, sel-selnya kita nggak pernah diganti-ganti. Tetap aja dari lahir itu aja selnya. Nah, gimana kita untuk mensiasati? Kalau di Tiongkok, banyak orang-orang untuk bagaimana menjaga sel-sel itu agar tetap seperti kita remaja, banyaklah bergaul dengan balita-balita, terutama di taman kanak-kanak. Karena mereka itu tidak banyak mikir. Kalau orang dewasa, orang tua, pikirannya kemana-mana, banyak sekali. Itu satu, untuk menjaganya. Kedua, adalah asupan nutrisi yang perlu dijaga. Jadi makanan siap saji kalau boleh sudah dihindarkan pada usia sekitar 40 tahun karena bone and joint atau satu proses di badan itu mulai 40 tahun di Al-Quran juga sudah disebutkan. Kalau kehidupan itu mulai dari usia 40 tahun. Jadi kalau usia 40 tahun, nah jaga-jagalah untuk suatu proses degenerasi daripada sel. Yang ketiga, yang harus kita jaga juga adalah ya kelola stres dengan baik. Setiap manusia pasti dari lahir sampai meninggal punya stres.
Nggak bisa kita menghindar, tapi harus mengelola. Lalu istirahat yang cukup. Karena apa? Karena orang-orang yang usia panjang, seperti orang-orang di Okinawa, dia bersenang-senang, gembira, makan sehat, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Begitu juga orang di Denmark, sore-sore kumpul-kumpul keluarga, ngobrol-ngobrol, minum-minum teh, dan makan-makan kue bikinannya sendiri. Lalu jangan lupa juga berolahraga. Berolahraga bukan hanya statis, tapi dinamis bagaimana yang murah. Dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap jalan kaki itu yang murah, karena selalu dianjurkan berdiri di atas kaki sendiri, jangan di kaki orang lain. Yang kelima adalah silaturahmi, seperti BEP di sini kan sudah bagus silaturahmi setiap pagi, setiap sore. Dan juga jangan lupa silaturahmi kepada yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja untuk menjaga sel. Alhamdulillah kalau umpamanya orang yang rajin menulis, setiap kegiatan umpamanya hari-hari, dulu saya dikasih tahu oleh tante saya tuh, tapi dia meninggal usia 95 tahun, karena ya seperti listrik, lama-lama redup, akhirnya meninggal, tidak sakit. Jadi beliau memiliki buku catatan seperti buku menjahit zaman dulu tuh yang besar. Jadi dicatat tanggal sekian, pukul sekian, siapa yang hadir, masak kue apa, kemudian ngobrol dengan siapa, itu catatannya. Nah, rajinlah sekarang mulainya ibu-ibu, bapak-bapak untuk menulis seperti yang diajarkan oleh tante saya itu. Karena apa? Di saat-saat dia meninggal, dia tidak pikun. Itu ada tipsnya seperti jadi bergaul dengan anak balita diperbanyak, karena ada cerita dongeng di Cina, di Tiongkok, bergaullah dengan 100 anak-anak balita, kamu akan menjadi sehat dan berguna kepada masyarakat. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Usman bisa ada 2 dokter ini, dan tadi Dr. Usman sebagian yang disampaikan Dr. Dini ternyata sama. Jadi oleh karena itu kita tambah kaya karena ada. Saya nggak denger. Minta rekamannya dong, minta rekamannya. yang merekam biasanya Pak Parjo. Saya kebetulan laptop saya ada bermasalah, makanya saya sudah direkam Pak Amir nih kayaknya. Jadi besok juga saya akan melanjutkan tentang 9 lubang kebahagiaan dalam hidup. Ayo, siapa yang ikut ke Kulintang besok jam 9? Oh iya, besok dok. Ya, tanggal 31 adalah tentang ketawa itu sehat. Lalu tanggal 7 dan 14 mengunyah memperpanjang umur. Episode 1, episode 2. Minta rekamannya aja, Dok. Nanti direkam sampai sama Pak Heri kali itu. Saya kurang paham tuh. Saya besok pas kelon, Dok. Ya, nggak apa-apa. Kita minta rekamannya aja. Kan bisa di mana-mana dibawa handphone, kemana-mana dibawa. Ke WC aja dibawa handphone. Ya dokter, saya ngajar dok, nggak bisa jadinya. Coba kalau tuh kuliah online itu dok. Apa-apa direkamin sama si yang di rumah siapa, pembantu aja. Saya belajar handphone nama pembantu. Lebih canggih dia daripada saya, ampun deh. Sebenarnya saya itu gurunya pembantu untuk handphone ini. Iya. Jadi dia suruh aja dia rekamin daripada nggak ada rekamin ya. Iya. Pembantu tuh hebat-hebat sekarang. Saya juga bingung tuh. Bener. Pakai TikTok segala. Iya. Pinter dia. Saya kan bilang, kamu bisa nggak nih ada foto? Kamu bisa nggak dimasukin foto? Bisa Bu, sengaja aku mau bawa strek. Iya dia bisa lagi ngajarin saya. Baik, mari kita manfaatkan waktu karena di antara kita ada yang sudah cukup lansia dan masih seger-seger, yaitu Pak Karyoto. Ya. Bagaimana? Sudahlah Pak. Sudahlah katanya. Kenapanya?
Oh, sudah meninggalkan kita dia. Ya, barusan. Oh ya, telah dikit kita. Barusan saya lihat masih. Mungkin secara empiris ya, mungkin ada upaya yang sudah sangat lanjut. Pak Karyotomo itu menjelang 87. Tapi beliau masih Pak Karyotomo masih ada, Pak? Ada. Masih ada Pak Karyotomo? Masih ada. Tadi lift tadi. Enggak, kok masih ada di halaman keduanya. Sinyalnya kali kurang bagus. Oh, sinyalan. Kadang muncul, kadang hilang. Oh, nggak ada. Ada di Ada. Ada di halaman kedua. Ada Pak Karyotomo, jangan dirasanin. Baju merah. Ini muncul nih beliau nih. Ada. Selamat datang. Cuman belum dibuka. Belum dibuka itu apanya. Barusan muncul lagi nih belum. Iya, ada Pak Karyotomo. Berkenan memberikan tips. Ya. Kok Bapak sudah seusia hampir 87 kok masih fresh itu gimana caranya? Demensia. Dibuka Pak. Di mute. Karena jaringan. Masih di ini Pak, belum dibuka Pak Karyotomo, belum dibuka mute-nya. Ya, sudah. Monggo Pak Karyotomo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidupnya ya kayak aja Pak Basyo. Santai, serius tapi santai. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo. Dan juga banyak teman, kan banyak usaha. Yang jelas ini selalu gembira gitu. Apapun punya duit nggak punya duit gembira saja gitu. Apalagi kalau punya itu aja. Jadi banyak teman, banyak yang saja dan kebetulan ini Karyotomo yang saya kenal, beliau itu hobinya olahraga dan nyanyi. Waduh, mantap. Olahraga, nyanyi, nari. Saya pernah kumpul sama beliau di Timur Timur, ya. Nah, satu rumah lagi. satu rumah. Kita sering ngadain acara ya Pak Karyotomo. Nyanyi-nyanyi. Sampai sekarang beliau hobinya nyanyi. Ya nanti kalau nggak COVID ya Pak Karyotomo nyanyi ya. Iya. Udah lama kan nyanyi. Sekarang yang jelas. Turun Pak Karyotomo paling tidak anu lah ya. Jadi tadi itu saya catat bahwa selalu bergembira ria walaupun punya duit atau tidak lah, itu yang berat. Nggak punya duit suruh gembira itu ya susah juga. Tanya sama Kus Plus itu Pak. Tapi saya punya teman sudah almarhum ya. Untuk mencegah kepikunan itu katanya ya ini beliau sudah almarhum. Katanya suruh punya will. Waduh, berat ya Pak ya. Untuk bapak-bapak suruh punya will karena otak itu selalu diasah. Karena dia harus bohong sepanjang hari, sepanjang masa. Untuk bohong itu harus melatih otak agar supaya otaknya punya daya ingat yang sangat cerdas. Karena apa? Karena untuk menutupi kebohongan pertama itu harus bohong untuk berikutnya dan seterusnya. Biar nggak ketanggor ya. Makanya cepat ke rahmatullah ya. Ya, ini makanya cara berbohong. Wah, ini pengalaman nih Pak Padio, kayaknya pengalaman nih kayaknya nih. Ya, pengalaman dari teman, pengalaman tuh bisa dari teman dari mana-mana. Tapi yang utama bergaul dengan anak TK. Panjang umur itu. Susah juga tuh Dokter Jene. Saya 16 tahun di TK Mini Pak Kasur.
Ya, tapi kita ini seperti opa-opa ini, cucu saya yang satu, yang cucu yang ke-8 baru balita. Yang cucu yang 7 sudah di atas balita, malah sudah mahasiswa. Iya. Saya lebih gampang bergaul dengan yang umur remaja-remaja, umur 20, 25 tersebut. Kalau cucu payah, kalau ngandelin cucu payah, diambil ibu sama bapaknya lagi. Makanya diajar sabar. Saya meriksa pasien anak umur 3, 4, 5 tahun, aduh, 60 orang, 50 orang. Sekarang mungkin mereka udah mahasiswa kali. Tapi ya bermain sambil belajar, itulah pedoman dari prinsip belajarnya Pak Kasur. Bermain, tidak ada yang menggunakan suatu kepandaian. Dia hanya bertepuk, kalau umpamanya keras dan bertepuk lambat, yang mana yang keras, yang mana yang lambat, itu yang diajarkan. Kemudian kalau jumlah tepukan, mana yang banyak, mana yang kurang, seperti itu. Itu pelajaran Pak Kasur, Bu Kasur kepada anak didiknya. Kami dari RSPAD berhenti karena tidak sanggup lagi, jalanan waktu itu macet di tahun 2016. Sebenarnya yang pengganti Bu Kasur, Ibu Yudo itu nggak mau kita pada berhenti karena juga sayang sama anak-anak katanya itu. Tapi kita nggak sanggup nyupir karena macet jalanan, tapi itu diperbaiki jalanan untuk MRT, untuk juga Transjakarta. Waduh, dimana-mana macet. Jadi kita ini mungkin ada kesempatan mengasuh taman kanak-kanak atau TPA di tempat masing-masing. Iya, itu bagus. Karena itu kita belajar cara mereka berpikir. Itu yang kita belajar dari anak kecil itu. Mereka cara berpikirnya seperti apa. Dan kalau dia mau punya adik, langsung emosinya juga jadi sedih. Ntar ibu tidak sayang. Itu kelihatan pada anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun. Itu kelihatan. Bagaimana nanti kalau umpamanya pulang ke rumah dia ketakutan, karena apa? Karena pengasuhnya di rumah sebagai pengganti orang tuanya, galaknya setengah mati. Ada kejadian. Kelihatan. Dan juga kalau umpamanya ada anak nggak mau diperiksa sampai siang, karena apa? Karena kalau dia diperiksa kan langsung pulang, lalu ibu langsung memegang adik, pinter itu anak. Jadi dia nggak mau diperiksa. Kita kan ada psikiater anak, ada gigi anak, itu dokter gigi Anita. Terus ada dokter anaknya sendiri, saya dokter mata anak. Ya, bermain dan mereka diajarkan untuk menjadi dokter. Jadi dia sendiri yang megang tongkat untuk istilahnya memeriksa itu, mengenal huruf, mengenal gambar itu. Mereka langsung itu angkanya banyakan mana, ini satu apa ini banyak atau sedikit untuk melihat. Itu diantara mereka diajarkan. Banyak ya sebenarnya tip-tip untuk bisa mencegah kepikunan ya. Tinggal kita mana yang paling nyaman ya. Jadi di tempat saya kebetulan memang ada TK sama TPA anak-anak. Dan mereka memang sementara sebelum COVID itu sudah kami perkenalkan bagaimana BIP untuk anak-anak lah. Dan bergaul dengan anak-anak memang kadang-kadang cukup mengasihkan juga karena kita kembali jadi anak-anak itu ya. Bergaul dengan remaja juga saya kira demikian. Sehingga yang paling menyedihkan itu yang tidak mau bergaul. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan, sebenarnya salah satu kunci itu adalah silaturahmi. Silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu kita selalu bergembira ria, ya. Tidak ada silaturahmi yang akhirnya bertengkar dan malah justru akan mempercepat pikun, itu nggak ada. Ya, ini memang kami mohon maaf karena kami juga masih ada sebentar lagi Oma-Oma di Rawamangun 9.30 dan kami undang besok pukul 9 itu ada
lakber di PUPR dan biasanya dilanjutkan oleh dokter untuk memberikan tips-tips yang diberikan oleh dokter di dokter lain. Nah, setiap Rabu, insya Allah kalau ada berkenan, silakan bergabung dengan lakber di PUPR. Baik, terima kasih Dokter Usman tipsnya. Ya. Dan insya Allah ada yang merekam tadi karena saya mohon maaf laptop saya memang sudah berakhir karena sudah 12 tahun dan ternyata cari penggantinya juga tidak mudah. Jadi laptop baru itu ternyata di pasaran agak langka karena supply dan demand-nya tidak seimbang karena setiap orang sekarang belajar dari rumah, kerja dari rumah. Sehingga memang butuh kesabaran untuk membeli laptop yang harganya itu sesuai jangkauan pensiunan, yang harga di atas jangkauan pensiunan cukup banyak laptop di pasaran, tapi yang jangkauannya pensiunan ternyata tidak mudah, bahkan yang second pun juga tidak mudah. Oleh karena itu terima kasih, mungkin mudah-mudahan Pak Amir merekam tadi dan teman-teman yang lain. Terima kasih Dr. Dini, terima kasih Dr. Usman, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Usman, Dr. Usman, Ibu Dini, Bapak Dio, Ibu Asneli. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Tomo. Pak Istiar. Terima kasih Pak Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang lainnya. Oke, pamit semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Salam sehat. Lihat lain yang mungkin saya banyak bergaul dengan para sesepuh yang tidak pikun. Mudah-mudahan tetap ketularan ya. Pak Karyotomo, mana Pak Suryono, kemudian ada lagi di Dinamada di PU itu, ya juga ada para sesepuh. Dan pada waktu beliau ikut BIP malah beliau tanya macam-macam, saya malah balik bertanya. Kuali kalau Bapak tanya sama saya pengen tanya sama Bapak, terutama kepada Pak Karyotomo, Pak Suryono itu ya. Kok Bapak masih sehat itu kiatnya apa gitu? Selisih umurnya udah di atas 12 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ya. BIP plus. Ya. Kali lagi ya BIP terus pagi sore sesuai dengan kenyamanan. Ini mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih matur nuwun. Saya pamit. Matur nuwun Pak Istiar, Dr. Dini. Ya, Bu.